Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan kami dari kelompok 9 ya, akan mempresentasikan tentang pemrograman website. Next slide. Oke, anggota dari kelompok 9 itu ada 4 orang ya, teman-teman. Yang pertama ada Ava Nasrul Bisono, yang kedua ada Dita Amelia, yang ketiga ada saya sendiri Via Kastumafiro, dan yang terakhir ada Agustina Palupi. Lanjut. Nah, langsung aja masuk ke pengertian pemrograman website. Nah, di sini maksud dari pemrograman website adalah kayak proses pembuatan instruksi-instruksi untuk menciptakan program atau aplikasi berbasis internet yang dapat diakses melalui browser. Jadi kayak contoh dari pemrograman website itu misal kayak Gmail, terus ada Facebook, terus ada Tumblr kak, yang belakangnya ada .com, terus ada www kayak gitu-gitu. Itu contoh dari website itu. Terus untuk pemrograman website itu berkaitan dengan pembuatan situs, namun levelnya berada di atas sekedar menyusun kode-kode HTML sederhana dan pemrograman website mencakup perencanaan, konseptualisasi, pemodelan, pengiriman media elektronik melalui internet. Jadi kalau di pemrograman website tuh memang ya kita kayak bikin website gitu intinya kayak gitu. Dan ada beberapa cara juga untuk pembuatan website yang nanti bakal dijelasin sama temen-temen. Terus kayak ada juga misal website ini kayak caranya tuh pemrogramannya lewat ngoding atau lewat yang udah aplikasi yang udah jadi gitu. Kayak gitu. Mungkin langsung aja dilanjut sama materi selanjutnya. Nah, di sini ada kekurangan dan kelebihan. Sebelum kita masuk ke materi pembuatan website atau kayak mengulik lebih jauh lagi ya tentang pemrograman website, ini bakal saya jelaskan tentang kelebihan dan kekurangan website. Dari kelebihan sendiri tuh website dapat menjangkau audiens secara luas ya. Jadi emang karena sifatnya juga kayak digital dan online bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Jadi memang lebih luas untuk cangkupan audiensnya. Terus alat untuk promosi menjual dan menjual produk. Jadi website bisa digunakan sebagai alat promosi buat kita kayak ngejual produk ya. Jadi mungkin beberapa toko atau beberapa perusahaan tuh kayak ngasih produknya atau ngepajang produknya tuh di website gitu kayak ya situs profile company mereka gitu di website gitu. Terus ada juga kayak untuk menyediakan informasi yang lengkap. Jadi memang buat sumber informasi ya bisa digunakan juga untuk sumber informasi. Jadi informasinya lebih lengkap daripada bisa bisa lebih lengkap gitu loh kalau di website bisa mencakup nggak cuma satu info lagi terus bisa juga diarahin ke kayak masuk lebih lanjut lagi gitu tentang informasinya kayak gitu-gitu. Terus yang selanjutnya itu ada meningkatkan kredibilitas bisnis atau perusahaan. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang udah ada situs websitenya itu kan bisa dibilang kayak oh berarti ini perusahaannya udah profesional gitu kayak udah levelnya udah tingkatnya lebih tinggi gitu daripada perusahaan yang cuma pakai sosmed kan biasanya kalau sosmed tuh bisa dibikin asal-asalan ya sama orang-orang yang luar gitu kalau udah ada website tuh bisa dilacak gitu oh ininya perusahaannya kayak gini terus udah ada laman resminya kayak gitu terus ada juga kekurangan dari website yang pertama itu mahal dibanding dengan blog atau CMS dan media sosial karena website itu kan kita biasanya perlu ada beli domain sama hosting ataupun kayak langganan-langganan gitu ya. Nah, itu bisa makan biaya juga daripada penggunaan media sosial yang mungkin biayanya kayak cuma buat kuota ya kalau media sosial gitu. Jadi lebih murah kalau media sosial. Tapi di website kan karena kita juga dapat fiturnya lebih banyak daripada medsos, memang butuh biaya yang agak banyak gitu. Selanjutnya ada penggunaan yang rumit sehingga membutuhkan orang yang ahli. Nah, di sini karena beberapa orang masih belum belum tahu tentang cara gimana maintain website ya atau bikin website itu kayak gimana. Jadi masih dibilang ya untuk orang yang megang website tuh butuh orang yang ahli di bidangnya gitu, yang pernah bikin website yang udah ahli tentang IT kayak gitu. Kalau orang yang awam mungkin masih perlu belajar gitu. Itu untuk kekurangan dan kelebihan dan materi selanjutnya bisa dilanjutin sama teman saya.
Baik, di sini ada sejarah website. Yang pertama, penciptaan WWW atau World Wide Web. Gopher adalah sistem pengambilan informasi yang digunakan pada awal tahun 1990, memberikan suatu metode penyampaian menu link ke file, sumber daya komputer, dan menu lainnya. Menu-menu ini bisa melintasi batas-batas dari komputer dan menggunakan internet untuk mengambil menu dari sistem lain. Sistem ini sangat populer pada saat banyak universitas yang sedang mencari sistem yang dapat memberikan informasi ke seluruh kampus dan organisasi besar yang mencari sistem untuk memusatkan penyimpanan dan manajemen dokumen. Gopher diciptakan oleh University of Minnesota pada bulan Februari 1993. Mereka mengumumkan akan menarik biaya lisensi penggunaan referensi implementasi server Gopher. Akibatnya, banyak organisasi mulai mencari alternatif untuk Gopher. Pada tanggal 30 April 1993, CRN merilis kode sumber World Wide Web ke domain publik sehingga siapapun bisa menggunakan atau membangun perangkat lunak tanpa biaya. Pada tahun yang sama, NCSA merilis sebuah program yang merupakan gabungan browser web dan klien Gopher disebut Mosaic. Awalnya hanya tersedia pada mesin Unix dan dalam bentuk kode sumber. Tapi pada bulan Desember 1993, Mosaic menyediakan versi baru dengan installer untuk Apple Macintosh dan Microsoft Windows. Mosaic cepat meningkat popularitasnya dan menyeret popularitas web. Jumlah browser web yang tersedia meningkat secara dramatis, banyak yang dibuat oleh proyek-proyek penelitian di universitas dan perusahaan seperti Telenor atau sebuah perusahaan komunikasi Norwegia yang menciptakan versi pertama dari browser Opera pada tahun 1994. Yang kedua, kehadiran standar web. Selama perang browser, Microsoft dan Netscape berfokus pada penerapan fitur baru daripada memperbaiki masalah dari fitur yang sudah mereka dukung. Selain itu, mereka juga menambahkan fitur proprietary dan menciptakan fitur yang bersaing langsung dengan fitur yang ada di browser lain dengan cara yang tidak kompatibel. Lalu, ada pembentukan W3C. Pada tahun 1994, tim Berners-Lee mendirikan World Wide Web Consortium atau W3C di Massachusetts Institute of Technology dengan dukungan dari CRN, DARPA atau dulunya ARPA dan Komisi Eropa. Visi W3C adalah untuk membakukan protokol dan teknologi yang digunakan untuk membangun web sehingga konten web akan tersedia untuk sebanyak mungkin penduduk dunia. Proyek standar web. Pada tahun 98, pasar browser didominasi oleh Internet Explorer 4 dan Netscape Navigator 4. Sebuah versi beta dari Internet Explorer 5 juga dirilis dan menerapkan HTML baru yang dinamis dan eksklusif. Kondisi ini membuat pengembang web profesional perlu mengetahui 5 cara yang berbeda untuk penulisan JavaScript. Melihat kondisi yang semakin menyulitkan mereka, akhirnya kelompok pengembang web profesional dan desainer bersatu. Kelompok ini menyebut diri mereka Web Standards Project atau WASP. Tujuan mereka adalah menekan Microsoft dan Netscape agar menggunakan dokumen-dokumen rekomendasi W3C dan menyediakan Microsoft dan Netscape untuk mendukung mereka. Yang keempat, kebangkitan standar web. Pada tahun 2000, Microsoft merilis Internet Explorer 5 edisi Macintosh. Ini adalah tonggak yang sangat penting. Pada saat itu, browser tersebut menjadi browser default komputer yang menggunakan sistem operasi Mac OS. Browser juga memiliki tingkat dukungan yang wajar terhadap rekomendasi W3C. Saat yang sama, Opera juga meningkatkan dukungan mereka terhadap standar CSS dan HTML. Dan kondisi ini, para developer dan desainer web akhirnya merasa nyaman saat merancang situs menggunakan standar web. Karena mereka tahu akan bekerja pada tingkat yang wajar di beberapa browser. Yang terakhir, generasi baru standar web. Setelah tahun 2003, standar web tidak hanya duduk diam berpangku tangan. Praktek-praktek baru pengembangan web mulai bermunculan. Banyak situs web menjadi lebih seperti aplikasi desktop dibandingkan halaman statis. Generasi baru situs ini memiliki cara pengembangan yang rumit dibandingkan cara sebelumnya. Ketika spesifikasi HTML5 hampir selesai, W3C memutuskan dalam suatu karya tahun 1999 bahwa dalam hal bahasa markup,
Masa depan web adalah XML dan XHTML, bukan HTML. Jadi W3C menghentikan spesifikasi HTML 4.01 dan berkonsentrasi pada spesifikasi XHTML 1.0 yang selesai pada awal tahun 2000. XHTML 1.0 pada dasarnya sama dengan HTML 4.01, kecuali bahwa ia menggunakan aturan sintaks markup XML yang ketat. Kemudian menyusul dikeluarkan yang menambahkan sejumlah fitur baru yang kuat dan bertujuan untuk menjadi lebih besar di berikutnya. Next slide. Jenis-jenis website. Yang pertama ada website dinamis. Website dinamis adalah situs yang menggunakan teknologi server, misalnya seperti PHP, untuk membangun halaman web. Website dinamis memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan halaman, baik itu menambah, menghapus, atau mengedit konten yang ada di web tersebut. Website statis. Website statis merupakan halaman yang berisi serangkaian file HTML. Kode HTML itulah yang membangun halaman web statis. Setiap halaman juga memiliki file HTML yang terpisah. Lalu ada website interaktif. Website interaktif berupa website yang memungkinkan interaksi antara pengguna, merupakan pengembangan lebih lanjut dari website dinamis. Contohnya website forum-forum diskusi online dan website sosial media seperti Facebook dan sebagainya. Next slide. Next slide. Oke, sebentar ya. Unsur-unsur website. Yang pertama ada nama domain. Nama domain Nama domain atau biasa disebut dengan domain name atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia internet. Web hosting. Yang kedua ada web hosting, yaitu dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam hard disk, tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar, video, data email, statistik, data database, dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di website. Besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung dari besarnya web hosting yang disewa atau dipunyai. Semakin besar web hosting, semakin besar pula data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam website. Yang ketiga ada bahasa program. Merupakan bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam website yang pada saat diakses. Jenis bahasa program jenis bahasa program sangat menentukan statis, dinamis atau interaktifnya sebuah website. Semakin banyak ragam bahasa program yang digunakan, maka akan terlihat website semakin dinamis dan interaktif serta terlihat bagus. Yang keempat, desain website. Setelah melakukan penyewaan domain name dan web hosting serta penguasaan bahasa program atau script program, unsur website yang penting dan utama adalah desain. Desain website menentukan kualitas dan keindahan sebuah website. Desain sangat berpengaruh pada penilaian pengunjung akan bagus tidaknya sebuah website. Untuk membuat website biasanya dapat dilakukan sendiri atau menyewa jasa website designer. Saat ini sangat banyak jasa web designer, terutama di kota-kota besar.
Perlu diketahui bahwa kualitas itu sangat ditentukan oleh kualitas desainer. Semakin banyak penguasaan web desainer tentang beragam program atau software pendukung pembuatan situs, maka akan dihasilkan situs yang semakin berkualitas. Demikian pula sebaliknya. Yang kelima, program transfer data ke pusat data. Para web designer mengerjakan website di komputernya sendiri. Berbagai bahasa program, data informasi teks, gambar video, dan suara telah menjadi file-file pendukung adanya website. File tersebut bisa dibuka menggunakan program penjelajah atau browser sehingga terlihatlah sebuah website utuh di dalam komputer sendiri atau offline. Publikasi website. Keberadaan website tidak ada gunanya dibangun tanpa dikunjungi atau dikenal oleh masyarakat atau pengunjung internet. Karena efektif, tidaknya situs sangat tergantung dari besarnya pengunjung dan komentar yang masuk. Untuk mengenalkan situs kepada masyarakat memerlukan apa yang disebut publikasi atau promosi. Oke, next selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya bahasa pemrograman web. Yang pertama HTML. HTML sama CSS ini sebenarnya sama, tapi keduanya ini bukan merupakan bahasa pemrograman. Namun keduanya ini adalah tulang punggung dalam mengembangkan web. Karena itu setiap web developer wajib mempelajari HTML, menyediakan struktur web, sementara CSS membantu untuk mendesain tampilan agar lebih menarik secara visual. Bagi yang berminat menjadi seorang front-end developer, menguasai CSS akan sangat membantu. HTML dan CSS adalah bahasa yang sederhana dan mudah dipelajari. Jika konsisten mempelajari konsep dan mempraktekannya, Anda bisa menguasai keduanya dalam hitungan minggu saja. Yang ketiga, PHP. Banyak digunakan oleh web developer, PHP adalah salah satu bahasa skripsi server yang paling populer digunakan. Jika ingin menggunakan web dinamis dengan WordPress, memulai karir sebagai web developer, atau menambah keahlian, bisa menggunakan bidang ini. PHP adalah bahasa pemrograman yang tepat untuk memulai. Yang terakhir, JavaScript. JavaScript adalah bahasa skrip yang ringan dan fleksibel. Bahasa pemrograman ini adalah salah satu yang memiliki paling banyak pengguna di seluruh dunia. JavaScript biasanya digunakan untuk meningkatkan dan menambahkan fungsi pada halaman website. Anda dapat menambahkan tombol sederhana, memodifikasi tampilan scrolling, hingga membuat animasi yang kompleks dengan bahasa pemrograman ini. Yang selanjutnya, langkah awal untuk memulai bahasa pemrograman web. Yang pertama, pahami kata pemrograman. Untuk memulai terjun ke dunia pemrograman, mulailah belajar dari yang dasar terlebih dahulu. Karena apabila loncat ke dalam bab yang dalam ditakutkan akan berhenti di tengah jalan. Hal tersebut bisa saja terjadi jika menemui permasalahan yang sulit, tapi karena belum mengerti dasarnya sehingga takut untuk meneruskan belajar. Yang kedua, belajar salah satu bahasa. Setelah paham dengan kata pemrograman, kita semakin tahu bahwasannya bahasa coding itu sangat banyak, tapi cara penerapannya sama. Hanya saja setiap bahasa coding ada kekurangan dan kelebihan dalam pembuatan aplikasi atau web. Yang ketiga, temukan bahan yang dibutuhkan. Ada banyak bahan yang dibutuhkan sebelum membuat web, dan itu bisa dipilih sebagai keinginan, seperti HTML, CSS, PHP, MSQL, JavaScript, dan sebagainya yang harus dipelajari. Jika dijelaskan semua, pasti tidak ada habisnya. Berarti masih banyak yang harus dipelajari. Yang keempat, buatlah program sederhana. Bahan-bahan sudah siap
saat memulai, kita wajib menyapa dengan coding, misalkan Hello Budi, Hello Intan, Hello Sinta, dan sebagainya. Yang terakhir, jalinlah network. Sebagai programmer, laptop pasti akan selalu menjadi teman setia. Mulailah berjejaringan seperti lewat komunitas atau forum sosial media yang sudah terkenal, serta seringlah bertanya di situs-situs pemrograman yang sudah membantumu mencari jalan keluar apabila terdapat error, sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi dan mengembangkan pengetahuan dengan informasi terbaru. Yang selanjutnya, struktur on the website. Yang pertama, header. Header ini terdapat logo dan menu website seperti yang di bawahnya itu contohnya. Yang kedua, konten. Konten ini berisi dari konten website. Dan yang terakhir, footer, deskripsi, logo, dan informasi tambahan. Yang selanjutnya, alat yang digunakan untuk membuat website dengan HTML dan CSS. Yang pertama, text editor. Text editor ini sebagai tools untuk menulis kode seperti Notepad, Visual Studio Code. Dan yang kedua, web browser. Web browser ini digunakan untuk mengakses website seperti Google Chrome. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan website dengan CSS dan HTML. Langkah yang pertama, membuat struktur project web. Pertama-tama buatlah folder penyimpanan proyek website, portofolio, dan bukalah folder tersebut pada VS Code. Kemudian buat folder baru dengan nama image. Folder ini merupakan tempat untuk menyimpan gambar atau aset yang akan digunakan pada website. Selanjutnya, buatlah dua file baru bernama index.html dan style.css web portfolio tersebut. Indeks HTML merupakan inti dari halaman website yang dibuat dapat menambah konten website pada file ini. Sedangkan file style.css merupakan file pelengkap HTML yang digunakan untuk mengubah dan mempercantik tampilan website. Langkah yang kedua, menambahkan kode pada file index.html. File HTML berisi kode utama untuk membangun struktur website. Pada struktur setiap halaman HTML ini tersusun atas 4 bagian utama, yaitu yang pertama tag DTD atau doctype. Dokumen type declaration harus ditulis pada awal dokumen. Tag ini berfungsi untuk mendeklarasikan tipe dokumen dan versi HTML yang digunakan untuk diproses pada web browser. Tag HTML ini merupakan wadah dari semua elemen HTML. Tag head berisi informasi website yang tidak tampil di halaman web browser. Misalnya source CSS, source JS, title, meta star set. Dan terakhir, tag body berisi semua elemen yang tampil di halaman web browser. Disinilah bagian di mana semua konten ditulis. Langkah yang ketiga, menambahkan kode pada file style.css. Cara membuat website dengan CSS agar tampilannya lebih rapi dan menarik, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Tanpa CSS, tampilan website hanya sebatas teks saja. Struktur penulisan CSS terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, selector merupakan kata kunci yang menghubungkan file CSS dengan file HTML. Selector dapat berupa tag, class, ID, maupun atribut yang terdapat pada file HTML. Kedua, blok deklarasi merupakan wadah atau tempat menulis style CSS ditandai dengan kurung kurawal.
Dan terakhir, properti dan nilai merupakan sekumpulan aturan yang diberikan pada selektor yang dipilih. Langkah yang keempat, mengakses website di web browser. Cara membuat website dengan HTML dan CSS yang efektif adalah dengan membuka text editor dan browser bersamaan. Dengan membukanya secara bersamaan, setiap perubahan yang dilakukan pada file HTML maupun CSS dapat langsung terlihat pada browser, sehingga proses pengembangan website akan berlangsung lebih cepat dan mudah dimodifikasi. Untuk menjalankan website, Anda hanya perlu membuka file index.html pada browser. Jika Anda melakukan perubahan pada kode, jangan lupa refresh halaman web untuk melihat perubahan. Next. Tipe dari cascading style sheet. Yang pertama, inline style sheet, yaitu sebuah pemanggilan kode pemrograman yang terletak pada objek itu langsung. Maksudnya saat kita membuat sebuah elemen paragraf, misalnya ingin mengganti ukuran font dan warna pada elemen paragraf tersebut, kalian cukup melakukan editing langsung pada elemen paragraf tersebut dengan menambah perintah style tanpa harus mengeditnya pada halaman atau page lain. Yang kedua, embedded style sheet, yaitu pemanggilan kode CSS yang biasanya terletak tepat di bawah head, akan tetapi masih berada pada satu laman yang sama yang dapat dipanggil dengan kode kelas. Yang terakhir, external style sheet, yaitu pemanggilan kode CSS yang terletak pada luar CSS atau luar dari laman coding yang akan dipanggil dengan kode link rel sama dengan style sheet, ref sama dengan nama halaman CSS yang didukung atau dapat dipanggil melalui elemen ID dan kelas. Cara ini sering digunakan oleh banyak programmer web desain karena lebih praktis. Next. Berikut cara pembuatan website dengan WordPress. Langkah yang pertama, siapkan hosting. Yang kedua, tentukan nama domain. Nama domain adalah alamat website. Karena setiap nama domain itu unik, pilih domain yang belum dipakai website manapun, sebab tidak bisa menggunakan nama domain yang sudah terpakai. Yang ketiga, install WordPress. Selanjutnya, perlu menginstal WordPress, namun kabar gembiranya, jika sudah menggunakan layanan hosting WordPress, tidak perlu menginstal WordPress secara manual karena CMS tersebut sudah langsung terpasang. Langkah yang keempat, buka dashboard WordPress. Setelah berhasil memasang website di WordPress, cara membuat website WordPress berikutnya yaitu membuka dashboard WordPress. Dashboard ini adalah tempat mengelola akun WordPress seperti mengganti tema, menambah plugin, menerbitkan konten, dan sebagainya. Oke, yang 5, pilih dan pasang tema. Selanjutnya, saatnya memilih dan memasang template website WordPress sebagai awalan. Klik menu navigasi Approach. Berikutnya, klik Add New untuk mencari tema situs. Jika sudah, bisa mencari tema melalui kolom search di menu pencarian tema website. Sebagai saran, kalau mencari tema yang user-friendly, tapi kalau dari berbagai tema sudah tersedia, bisa membuat template WordPress sendiri.
Langkah yang keenam, install plugin. Setelah memasang tema, perlu menginstal plugin. Plugin ini adalah software untuk menambah fungsi pada website, misalnya plugin untuk show WordPress, membuat membership, menambah fitur toko online, dan banyak lagi. Langkah yang ketujuh, memodifikasi website. Agar website lebih menarik dan fungsional, perlu memodifikasinya sehingga halaman maupun fitur yang pengunjung butuhkan tersedia. Langkah yang ke-8, membuat postingan blog pertama. Cara membuat postingan di WordPress cukup mudah. Pertama, masuk ke menu navigasi, post, add news. Setelah itu akan muncul editor blog post yang disertai berbagai fitur. Untuk membuat post baru di WordPress, buat judul post terlebih dahulu, kemudian ketik konten post pada area yang telah disediakan. Jika ingin memformat teks, gunakan opsi toolbar. Toolbar tersebut hampir sama dengan toolbar yang digunakan di Microsoft Word atau text editor populer lainnya. Langkah terakhir, optimasi performa website. Agar performa website optimal, sebaiknya harus mengoptimasinya. Dengan begitu, website Anda berada di posisi teratas mesin pencarian Google. Website tidak loading lama dan memperoleh pengunjung lebih banyak tentunya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 9 ya. Eh, untuk kesimpulannya kan ini kita fokusnya ke pemrograman website ya teman-teman. Jadi memang fokusnya untuk gimana sih cara ngeprogramin website. Nah, kalau kita lihat dari cara pembuatannya tuh kita ada dua, dibagi ada dua. Jadi teman-teman nanti bisa mau pilih yang pembuatan website dengan HTML dan CSS itu tadi yang pakai ngoding-ngoding itu atau pakai WordPress. Jadi WordPress itu kayak platform atau kayak aplikasi yang bisa ngebantu teman-teman langsung bikin websitenya tanpa pakai banyak coding gitu ya. Tapi tetap tetap butuh pengetahuan tentang CSS dan HTML tersebut, tapi nggak serumit yang pakai dari nol itu, yang dari HTML sama CSS murni dari text editor terus kita ngoding dan segala macam kayak gitu. Kalau dari zaman sekarang pun udah banyak banget yang pakai WordPress, jadi orang-orang lebih milih pakai WordPress daripada yang ngoding. Soalnya lebih bisa dirasa lebih mudah ya, terus untuk apa ya udah untuk keamanan ya atau SSL-nya di WordPress itu udah bisa di-collab-in gitu sama keamanan. Terus ada juga WordPress itu bisa dipakai untuk e-commerce, terus biasanya ada untuk daftar menu atau daftar daftar barang yang dijual gitu ya. Terus ada juga untuk kayak misal ada undangan digital gitu juga bisa. Ada juga yang pakai WordPress itu untuk blog atau CV-nya mereka atau company profile gitu ya. Terus ada juga buat e-learning. Jadi bisa kegunaannya dari WordPress tuh bisa banyak banget untuk ngebantu teman-teman yang masih pengen belajar atau masih apa pengguna baru, misal baru mau bikin website gitu ya, itu bisa pakai WordPress. Tapi kalau misal teman-teman pengen belajar ngoding itu bisa yang di versi HTML dan CSS yang udah dijelasin sama teman-teman tadi cara-caranya, sama kayak bahasa-bahasa pemrograman ya yang udah dijelasin juga sama teman-teman tentang HTML dan CSS kayak gitu. Untuk tipe websitenya juga bisa teman-teman pilih tadi ada website statis, dinamis, dan lain-lain. Itu bisa sesuaiin juga sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi emang kalau ya itu kembali lagi ke kebutuhannya. Misal butuh yang website interaktif gitu ya, itu bisa ke website dinamis kayak gitu. Mungkin itu saja dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.